Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 13 Mei 2025. Sari berita, Pemkab Manggarai Timur usulkan 2 lokasi sekolah rakyat. BPOM ND advokasi 3 program pangan aman nasional. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mengusulkan 2 lokasi baru untuk pembangunan sekolah rakyat di wilayah Kecamatan Kota Komba. Laporan Suimam. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di wilayah pedesaan. Dijelaskan, kedua lokasi yang diusulkan tepatnya di Marukure, Desa Lembur, dan Nangarawa di Desa Bamo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan sarana pendidikan yang lebih dekat, terutama bagi anak-anak usia sekolah dasar di wilayah terpencil. Ada 2 lokasi yang kita sudah tawarkan, pertama ini semua berada di Kota Komba, 1 di Marukure, 2 di Nangarawa. Kenapa saya tawarkan Nangarawa lagi kemarin? Karena di situ akan dibangun stadion Nangarawa. Mudah-mudahan tahun depan sudah mulai. Dikatakan, pengusulan ini telah disampaikan kepada pihak terkait dan diharapkan segera mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau lembaga yang menangani program sekolah rakyat. Pemerintah daerah pun siap untuk menyediakan dukungan lahan dan tenaga pendidik jika pembangunan disetujui. Lanjut, Bupati Agas menuturkan, program sekolah rakyat sendiri merupakan inisiatif yang bertujuan menyediakan pendidikan dasar secara gratis dan inklusif bagi anak-anak yang tinggal di daerah tertinggal atau sulit dijangkau. Ditambahkan, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berharap agar pembangunan sekolah rakyat di Marukure dan Nangarawa dapat segera terrealisasi. Dengan begitu, anak-anak di wilayah tersebut bisa mendapatkan hak pendidikan yang layak tanpa harus menempuh perjalanan jauh setiap hari. Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM ND menggelar kegiatan advokasi program prioritas nasional di ruang Garuda kantor Bupati ND Kamis 8 Mei 2025. Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati ND Dr. Gigi Dominikus Minggumere MKes. Laporan Rovinus Subula. Aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati ND. Kegiatan bakti sosial bersih-bersih tersebut dilaksanakan di sepanjang Jalan Melati, Jalan Nanas, Jalan DI Penjahitan, dan Jalan Anggrek. Selain menyasar saluran drainase, siswa-siswi juga memungut sampah yang berserakan di bahu jalan. Kepala MAN ND, Haji Tahrun Talib, SPD, menyatakan aksi ini sekaligus merespon edaran resmi dari Bupati ND. Dalam surat himbauan, seluruh sekolah turut menjaga kebersihan lingkungan secara rutin dan berkelanjutan. Menurut Tahrun, MAN ND ditetapkan sebagai salah satu sekolah dalam mendukung program kebersihan lingkungan kota. Ia menjelaskan kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND. Salah satu fokus program tersebut adalah peluncuran sistem pengelolaan sampah berbasis wilayah. Harapan saya tinggal dikonfirmasi bahwa bila perlu dibuatkan dengan sebuah keputusan bahwa setiap tanggal sekian, bulan sekian kita membersihkan lingkungan kita seperti ini, sehingga itu menjadi agenda tetap, menjadi perhatian khusus untuk kita semua. Kalau tidak, nanti setelah hari ini berakhir, tunggu lagi kegiatan berikutnya kapan, tunggu ada himbauan, tunggu ada. Tapi kalau sudah menjadi program tetap, itu ya kan bagus. Kelihatannya ini perlu didorong secara terus-menerus karena supaya lingkungan kita bersih. Paling tidak, kalau pemerintah barangkali menyiapkan wadahnya, ya seperti yang disampaikan oleh Pak Wartawan, bak sampah lah itu yang sangat penting. Berapa sudut jalan yang dianggap layak itu kita taruh
tempatkan bak sampah pada titik-titik tertentu sehingga masyarakat tidak terlalu berjauhan. Tarun berharap kegiatan serupa tidak hanya berhenti sebagai bagian dari program 100 hari kerja, tetapi dilanjutkan secara rutin oleh pemerintah daerah. Kebersihan kota adalah tanggung jawab bersama dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Ia juga menyarankan agar kegiatan bersih lingkungan ditetapkan melalui keputusan resmi Bupati. Dengan begitu, seluruh pihak, baik sekolah maupun warga, instansi pemerintah memiliki komitmen dan rujukan hukum yang jelas. Jika ini menjadi program rutin bulanan atau mingguan, masyarakat pasti akan lebih peduli. Lingkungan bersih itu bukan hanya indah dipandang, tetapi juga menyehatkan. Apabila agenda ini dijalankan konsisten, maka kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan akan tumbuh dan kota akan menjadi lebih bersih dan sehat. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Respon cepat aparat Polres Ngada terkait laporan warga diapresiasi Kepala Desa Malanuza. Laporan Nikolaus Makumeli. Kepala Desa Malanuza Gregorius Suwa menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Polsek Golewa, Polres Ngada, serta pemerintah Kecamatan Golewa. Apresiasi ini diberikan atas respon cepat dan tanggap pihak kepolisian dan pihak Kecamatan Golewa dalam menangani laporan masyarakat mengenai peredaran obat tanpa izin di Kecamatan Golewa beberapa waktu lalu. Menurutnya, aksi tegas Polsek Golewa dinilai sangat berarti bagi keamanan dan kesehatan masyarakat setempat. Ditambahkan Gregorius, dengan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pihak Polsek Golewa, penanganan masalah peredaran obat ilegal dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Saya, Kepala Desa Malanuza, mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Sektor Golewa dan Camat Golewa yang telah secara sigap mengindahkan laporan warga melalui Kepala Desa Malanuza terkait penjualan obat-obatan di masyarakat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Ngada dan penjual obat tanpa ada resep dokter. Harapan kami agar bentuk kerjasama kepolisian selama ini menjadi berkelanjutan demi menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Kecamatan Golewa. Dirinya juga menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum, serta sinergi antara pemerintah desa dan kepolisian sangat diperlukan untuk merespons permasalahan yang ada di masyarakat. Ia juga mengharapkan agar masyarakat untuk aktif melaporkan setiap tindakan mencurigakan berkaitan dengan obat-obatan yang dijual secara ilegal di masyarakat. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Bupati Manggarai Barat ajak investor investasi pada fasilitas docking. Laporan Epi Wahab. Menjadi kota pariwisata yang terkenal dengan keindahan wisata baharinya, tentu keberadaan kapal-kapal wisata yang juga menjadi daya tarik tersendiri dan transportasi penting bagi wisatawan saat hendak ke Labuan Bajo dan mengunjungi tempat-tempat spot wisata baharinya. Namun seiring berjalannya waktu, kapal-kapal wisata ini pula yang menjadi masalah terkait citra wisata di Labuan Bajo akibat berita tentang kapal tenggelam, karam, dan lain sebagainya. Menyadari hal tersebut, Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi, menyampaikan pentingnya keberadaan gelangan kapal atau docking sebagai langkah awal untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kapal wisata. Kenapa semuanya ini harus disiapkan? Supaya ada juga jaminan orang berlayar yang di atas kapal finish ada rasa nyaman, karena seluruh dokumen kelayakan itu pasti munculnya dari tempat-tempat docking. Sehingga dari awal kita mitigasi yang namanya risiko orang berwisata di laut. Sehingga cerita bahwa ada kapal tenggelam, saya kira ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk kita wujudkan. Sehingga pariwisata yang sedang geliat di Labuan Bajo tidak akan menjadi pudar gara-gara kapal tenggelam yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya tempat docking, pemerintah melalui instansi terkait akan dengan mudah dan leluasa untuk mengecek kelayakan kapal secara berkala pada saat kapal sedang melakukan docking. Dan Edi Stasius Endi juga menambahkan pemerintah daerah Manggarai Barat terbuka untuk para investor yang ingin berinvestasi untuk pembangunan docking tersebut. Menyiapkan tempat untuk investor yang mau membangun yang namanya docking
Dengan keterbukaan terhadap investor terkait docking ini tentu akan membawa dampak positif baik pelaku wisata maupun wisatawan, dan jika pertumbuhan investasi baik dan meningkat tentu akan berdampak pula terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Manggarai Barat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan mengambil langkah cepat untuk menanggulangi penyebaran wabah penyakit ASF yang menyerang populasi babi di wilayah tersebut. Laporan Lady Badin. Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur, Dr. Hewan Viani Kititokan menyatakan bahwa pemerintah daerah Flores Timur telah memperketat lalu lintas hewan sebagai upaya utama menekan angka kematian ternak dan mencegah meluasnya wabah ASF di wilayah Flores Timur. Langkah-langkah ini diambil menyusul meningkatnya laporan kematian babi dalam beberapa bulan terakhir yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan peternak dan juga masyarakat luas. Jadi kita memperketat lalu lintas babi dan produk asal babi, itu yang pertama. Kemudian kita melakukan edukasi yang masif, edukasi terhadap masyarakat. Kemudian kita sempat melakukan pelarangan pemotongan babi sementara. Kita melakukan pembagian desinfektan ya, kita bagi lebih dari 1 ton itu. Dijelaskan Kititokan, dinas terkait juga terus memantau perkembangan situasi di lapangan serta berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya guna memastikan untuk penanggulangan berjalan optimal. Pemerintah Kabupaten Flores Timur juga menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan hewan ternak, khususnya babi, yang sakit ataupun mati mendadak. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita Daerah ND edisi Selasa 13 Mei 2025. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND. Amin, tuka pelaku lisan. Mai se take gawi, toba burameng gua kita ina. Dawi lima ma evia, take gawi rakasia. Tau nago tau, nuang ola kita.